Masih Povarkan, aku tersenyum getir mengingat itu semua. Harusnya aku bersyukur bisa menikah dengan Nai. Karena dia telah memberikan bukti kecurangan yang dilakukan Om Nugroho pada perusahaan dan akhirnya aku tahu siapa pelaku sebenarnya yang menabrak orang tuaku. Saat aku tidak menyetujui pengumuman sepihak Delima tentang pernikahan kami, dia sangat marah. Tidak hanya dirinya tetapi orang tuanya juga, aku maklum jika orang tuanya kecewa padaku. Tapi yang membuat diriku menggelengkan kepala ini karena ternyata om dan tanteku sendiri menentang keinginanku. Ada apa ini? Sejak itu orang tua Delima memusuhiku dan sifat asli mereka, Delima dan orang tuanya, akhirnya muncul ke permukaan. Aku sungguh tidak menyangkanya. Ternyata selama ini mereka bersikap baik kepadaku karena aku pewaris tunggal dari keluarga Asaid. Delima ternyata tidak mencintaiku. Sebelum kami dekat ternyata dia sudah tahu bahwa aku adalah anak dari pasangan Herianto Asaid dan Aulia Salsabila yang uangnya tidak akan habis sampai 7 turunan. Makanya dia sengaja mendekatiku. Di balik itu dia sudah punya kekasih dan mereka juga bekerja sama agar aku masuk perangkap mereka. Bodohnya aku. Satu persatu kejelekan mereka tersingkap. Yang membuatku syok ternyata di belakang mereka ada orang yang mendalanginya. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah om dan tanteku sendiri. Aku sebenarnya saat itu sudah muak kepada om dan tanteku tapi masih bisa aku tahan. Kupikir hanya dukungan biasa karena orang tua Delima dan Om Nugroho mereka berteman sejak kecil. Aku pun kembali ke apartemen, karena tidak ingin melihat mereka. Baik Delima maupun orang tuanya sering bolak-balik ke rumah utama. Apa coba tujuan mereka? Masih ingin kami bersatu? Aku tidak akan kembali kepada Delima karena hati ini sudah terisi penuh oleh sosok Nayara. Aku harus menghindari mereka. Pernah terbersit di dalam hatiku untuk melihat dari jauh Naiku tapi niat itu kubatalkan, aku takut ketahuan dan dia marah. Soalnya pesan terakhir yang kuterima darinya sungguh di luar dugaanku. Dia sangat kesal. Bahkan ketika ku telpon agar aku bisa mendengar suaranya ternyata dengan sinisnya dia berkata, "Jangan menghubungiku lagi," dan langsung mematikan sambungan tanpa menunggu aku bersuara. Aku yang malam ini sendirian di kamar ini merasakan kesunyian, padahal dulu sebelum menikah aku terbiasa ketika malam tidur seorang diri. Kulangkahkan kaki menuju lemari. Kubuka dan kulihat tumpukan baju Nayara yang sengaja ia tinggalkan. Satu persatu kuambil dan mendekapnya, aku hanya ingin merasakan kehadirannya. Betapa kagetnya aku ketika baju terakhir kuambil. Di bawahnya ada sebuah kotak apakah itu? Aku mengambilnya dan membawanya ke tempat tidur, di tepiran yang aku membukanya. Untungnya anak kuncinya masih menempel di kotaknya. Aku tersenyum ketika melihat buku akte nikah, pantas saja saat itu aku mencari buku ini nggak ketemu-ketemu ternyata dia menyimpannya di sini. Tapi alhamdulillah nggak ketemu saat itu sehingga aku tidak jadi melaksanakan niatku dan sampai sekarang kami masih sah suami istri. Kuletakkan kembali akte di kotaknya tapi mata ini menyipit melihat sebuah flash disk. Apa ini? Aku berdiri menuju nakas dan mengambil laptopku lalu duduk kembali ke tempat semula. Kucolokkan flash disknya dan aku mengerutkan dahi ini. Nama filenya adalah tanggal, bulan dan tahun. Maksudnya, tadinya aku tidak berniat membukanya karena pasti itu file-file perkuliahan atau data soal ulangan anak didiknya, tapi hati ini seperti ada dorongan yang kuat untuk membuka. Dan file pertamaku buka, aku termenung membacanya. Data file yang dia buat tentang kejadian kecelakaan yang melibatkan abinya dengan mobil papa. Aku langsung melihat ke kotak itu kembali dan mengeluarkan semua isinya. Satu persatu ku cek lembaran kertasnya dan tangan ini gemetar ketika menemukan kertas bertuliskan tangan Nai tentang skema kecelakaan. Aku kembali melihat ke layar laptop. Dengan cekatan tangan ini menggerakkan mouse ke folder yang bernama album. Aku terbengong saat menyaksikan sebuah video kecelakaan. Di sana terlihat mobil papa diam dan dari arah depan sebuah mobil menabraknya dengan kencang. Berarti mobil itu sengaja menabrak bukan dari arah berlawanan, sampingnya. Terus jika seperti itu, berarti sopir mobil yang menabrak akan terluka parah atau bisa saja meninggal. Jika Abi yang mengemudikan, berarti Abi, tapi kenapa Abi masih hidup? Aku tercenung memikirkan hal itu. Satu persatu video aku lihat, aku menggelengkan kepala. Semua video adalah bukti yang sangat berguna untuk mengungkapkan kebenaran kecelakaan itu. Kurapikan kembali berkas-berkas dan kututup laptop karena hari sudah pagi. Aku terlalu asyik dan semangat karena menemukan bukti bahwa keluarga Nai tidak bersalah, ternyata mereka hanya korban saja. Lalu siapa di balik semua ini? Aku harus mencari jawaban dari pertanyaan di hati ini.
Hidungku mencium aroma masakan, kukumpulkan nyawa yang belum sepenuhnya hadir. Aku berusaha duduk dan setelah agak lama duduk di pinggir tempat tidur, ku berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajah ini. Lalu menuju ke dapur. Siang Tuan Muda, sapa Lina, ternyata memang benar sudah jam 11 siang. Kulihat dari jam yang menempel di dinding dapur. Setelah subuh tadi aku langsung tidur. Tuan Muda mau makan. Ini sudah siap, aku mengangguk dan duduk di kursi. Lina meletakkan masakan yang baru dia masak di depanku. Lin, apa kamu dan Nai tidak saling mengobrol? Aku mencoba mencari informasi dari Lina. Maksudnya, kalian kan teman, masa? Lina langsung membalikkan badannya membelakangiku, aku merasakan ada yang dia sembunyikan. Lin, kita bersahabat dari kecil. Aku bahkan sudah menganggapmu adik tapi... Maaf, tapi Kak Cherry melarangku. Kau lebih memilih dia. Maaf Tuan. Aku meletakkan sendok di atas piring dengan keras hingga suara dentingan sendok dan piring yang beradu terdengar. Aku tidak jadi menyuap ke mulutku. Katakan, aku membentaknya. Apakah Nayara pernah cerita tentang kecelakaan mobil? Lina menggeleng, terus apa yang kau ketahui? Kalau itu saya tidak tahu hanya... Kak Cherry selalu bilang bahwa Ani bisa membantunya ketika berada di rumah utama dan masalah yang rumit terselesaikan. Itu saja. Lina ragu-ragu menganggukkan kepalanya. Aku berpikir kenapa Ani bisa membantunya? Apakah kecelakaan itu ada hubungannya dengan rumahku? Lina yang sudah meninggalkanku di dapur sendirian kembali menghampiriku. Tuan Muda, ada yang perlu Anda ketahui. Aku menghentikan makanku dan melihat ke arahnya. Duduklah, ceritakan semuanya kepadaku. Sebelumnya maaf, sebenarnya aku tahu siapa itu Delima. Maksudmu, dia tidak mencintaimu Tuan Muda, dia hanya mencintai hartamu saja. Aku pernah memergoki dia bawa lelaki ke apartemen ini dan aku diancam akan mereka bunuh jika buka mulut. Oh pantes saja, ancamanmu kepadanya manjur dan dia mengurungkan niatnya untuk menyiksa Nayara. Begitu ya? Lina menatapku dengan aneh. Iya Lin, aku sudah tahu bahwa kamu mencintaiku. Maaf Tuan Muda, Lina menunduk. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Aku tetap menganggapmu sebagai adikku sejak kita kecil. Mengenai Kak Cherry, saat Tuan Muda meninggalkannya sendirian di kamar dan malah pergi dengan Delima saat itu, dia pendarahan, apa aku sangat kaget mendengarnya. Iya Tuan, Kak Cherry keguguran. Dek, dadaku terasa sesak dan aku sulit bernafas, aku membawanya ke rumah sakit dan dia dirawat 3 hari di sana. Kepalaku mendadak seperti ada burung yang mengelilinginya, aku pingsan. 30 menit kemudian aku sudah terbangun di kamarku dan di sampingku sudah duduk Yoga dengan Lina yang berdiri dengan wajah terlihat cemas. Alhamdulillah, lirih Lina berucap syukur. Aku bisa mendengarnya. Kau sudah siuman, aku mengangguk mendengar pertanyaan Yoga, temanku itu menyunggingkan senyum di bibirnya, senyum yang dipaksakan dan terlihat aneh. Ada apa? Tak biasanya dia menyusulku ke tempatku kalau tidak ada masa yang sangat penting karena sudah kubilang kepadanya aku ingin istirahat sehari. Om Nugroho menunjuk papanya Delima sebagai direktur keuangan. Apa? Aku sangat terkejut. Pasti ada apa-apa di antara mereka hingga Om Nugroho tidak membicarakannya denganku. Benar-benar hari ini aku mendapatkan 2 berita yang membuat hatiku perih. Setelah menyelesaikan masalah kantor dengan Om Nugroho, akhirnya aku pergi ke rumah sakit yang dimaksud Lina. Untungnya Om Nugroho menyetujui penangguhan jabatan untuk papanya Delima sampai menunggu persetujuan para pemegang saham. Dengan diantar Yoga aku pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Dr. Herman Herlambang. Ia menceritakan semuanya, hatiku perih seperti diiris sembilu. Aku tidak tahu jika Nayara sedang hamil. Sepanjang jalan pulang aku diam saja di samping Yoga yang sedang menyetir. Yoga tahu bahwa aku sangat menyesal. Ingin menangis tapi aku laki-laki pantang untuk menitikkan air mata. Nayara pasti sangat sakit dan menderita, apalagi bayi yang dikandungnya hilang karena ayahnya sendiri mengabaikan ibunya. Pasti hati istriku itu sangat menderita. Kuperintahkan Yoga berbelok arah menuju pesantren, aku harus segera menemui Naiku dan meminta maaf. Aku akan bersujud di depannya walaupun aku tidak pantas diberikan kata maaf olehnya. Sesampainya di sana, aku menuju rumah Pak Kiai tapi rumah dalam keadaan sepi. Kata seorang santri keluarga Pak Kiai sedang ke pulau seberang, mengunjungi pesantren di sana. Teringat akan Aidil, maka aku meminta izin bertemu dengannya. Kami diantar santri tersebut bertemu Aidil di ruang guru. Sementara kami berdua menunggu di ruang guru, santri tersebut memanggil Aidil ke kelas. Aidil sedang mengajar. Aku tersenyum kepada Aidil yang baru datang.
tapi wajahnya masam dan datar seperti marah kepadaku. Datang sendirian ke sini? Sudah lama kau tidak izinkan Cherry ke pesantren ini. Mana Cherry? Sinisnya. Aku hanya bisa membulatkan mata ini menatapnya lalu berganti menatap Yoga. Bersambung.